wes sudah berapa ini? Sudah hampir ya di separuh. Udah mulai saja ya. Nanti kelamaan ini. Oke, Bapak mulai tentang materi yang kemarin Bapak lanjutkan. Nah, sebentar. Bapak, benarkah yang kemarin? Nah, ini yang sudah Bapak nilai baru 18 anak, lainnya belum. Ayo cepat diselesaikan ya, jangan nyimpen-nyimpen tugas, tidak enak. Ya, Bapak share tentang materi hari ini. Mungkin kalian sudah baca ya. Sudah baca belum? Sudah baca? Tuh, belum baca? Sudah setengah, Pak. Setengah baca. Ya, hari ini kita melanjutkan yang kemarin tentang algoritma dan variabel ya. Materinya tetapi bukan itu, terkhusus kita bicara tentang notasi algoritmanya, cara membuatnya ya. Notasi algoritmanya. Nah, ada 3 kemarin ya, cara pembuatan algoritma notasinya. Tetapi Bapak ambil yang 2 saja ya, biar tak banyak-banyak. Karena 1 mewakili semua ya, mewakili 1. Yang kemarin nomor 1 apa kira-kira ya? Satunya. Ayo yang Bapak sebutkan apa kemarin? 3. 1 apa? Berikutnya pseudocode. Kemudian terakhir adalah flowchart. Nah, Bapak yang ambil 2 saja. Kadang sering yang ini yang digunakan, walaupun yang digunakan adalah flowchart saja sampai hari ini. Jarang orang menulis pseudocode, nah ya jarang. Tapi kita mau belajar apa itu pseudocode dan flowchart. Ya, kita mulai pseudocode dulu. Ya, apa sih pseudocode? Kemarin adalah pseudocode ini adalah cara belajar membuat awal bahasa pemrograman. Padahal pseudocode itu bukan bahasa pemrograman ya, tetapi membantu cara membuat logika algoritma ya, cara membuat algoritma seperti apa, bahasa pemrogramannya nanti seperti apa ya. Tetapi pseudocode itu bukan bahasa pemrograman, tetapi bahasa yang sudah dimengerti oleh kita sendiri karena tidak ada aturan baku untuk menulisnya. Tetapi cara berpikir di dalam pemrograman itu hampir sama, kita dapat menuangkannya di dalam pseudocode. Ya, hampir sama caranya, tetapi tidak seutuhnya diambil, maksudnya tidak pokoknya persis. Ya memang persis, cuma bahasa pemrogramannya itu beda-beda ya. Tetapi garis besarnya itu yang diambil ya. Pemrogramannya nanti sesuai dengan pseudocode yang kita buat atau flowchart yang kita buat nanti. Itu dari bahasa pemrogramannya. Nah, nanti membuatnya pakai bahasa pemrograman apa Pak? Nah, itu terserah ya. Kalian menguasai bahasa pemrograman apa, itu tergantung dari kemampuan kalian. Tetapi nanti kita bisa belajar membuat bahasa pemrograman itu pakai Scratch saja ya, supaya gampang bahasanya dimengerti, hampir sama dengan pseudocode bahasa Indonesia. Tapi bisa langsung dieksekusi atau dijalankan di dalam Scratch sederhana. Ya, nanti kalau ingin canggih lagi ya membuat yang sering yang dipakai adalah desain web berbasis web. Itu yang sekarang lebih booming katanya orang-orang, karena
kita sudah tidak lepas dari internet. Bahasa pemrogramannya pun harus berdasarkan atau berbasis web. Bisa ada mengerti ya sampai saat ini. Nah, sekarang ya, Sudukut itu apa? Bagaimana Pak? Ini adalah salah satu cara memastikan program sesuai dengan ketentuan desain yang sudah kita buat. Nah ya, kronologinya seperti apa itu kalian tulis di dalam pseudocode-nya ya, nanti supaya bahasa pemrograman yang kita buat nanti sesuai dengan ketentuan yang kita buat desainnya. Jadi harus sesuai, tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi bahasa yang dipakai di dalam pseudocode adalah bebas, tetapi menyangkut atau mengarah kepada pemrograman. Mengerti, anak-anak? Mengertikah? Iya, Pak. Sampai sini? Iya, Pak. Ya, nah ini contoh dari pseudocode-nya. Ya. Seperti ini, Bapak baca, kalian bisa baca nanti pseudocode itu apa contohnya. Seperti ini, ya. Penulisannya di dalam algoritma, contoh ini ya, penulisan dalam algoritmanya bahasanya seperti ini, ya. Bahasa algoritmanya, bahasa yang gamblang. Apa gamblang? Mudah dicerna, gamblang. Ngerti ya? Contoh algoritmanya adalah seperti ini. Bahasanya ya. Oh ya, kemarin nomor 1 adalah algoritma pseudocode dan flowchart. Ya. Nilai A ditambahkan dengan 5. Ya. Jadi 5 nilai A itu bahasa algoritmanya, bahasa contoh ya, contoh ini. Algoritmanya nilai A ditambah dengan A. Nah, jadi A itu ditambah dengan 5. Tampung ditambah 5. Ditampung ke A ditambah 5. Nah, dan seterusnya. Pseudocode-nya, bahasa penulisannya itu bebas anak-anak ya, terserah kalian. Cuma harus dimengerti. Ya, penulisannya seperti ini. Ini contoh ya. A ini hasil dari penjumlahan A dengan 5. Atau A ini sama dengan A ditambah 5. Boleh ditulis seperti ini ya? Boleh. Ditulis sama dengan juga boleh. Terserah. Supaya gamblang. Gamblang jelas. Ya. Mengerti? Ini contoh nomor 1. Mengerti ini anak-anak artinya? Mengertikah? Ya, Pak. Kelihatan nggak ini share-nya Bapak? Kelihatan ya? Oh, kelihatan kok. Nah, contoh yang kedua. Cetak nilai A, ini bahasa algoritmanya, bila lebih besar dari 10. Ya, ini bahasa algoritmanya, pseudocode-nya, jika ini ya. Bila, jika. Ya. If lebih besar, ini di atas 10, then print A. Boleh dibaca, jika lebih besar 10, maka cetak A. Bahasanya seperti itu, boleh. Tapi bahasa Inggris juga boleh. Pseudocode itu bahasa Inggris anak-anak ya, pakai bahasa Inggris harusnya biar gampang ya. Karena pseudocode itu mengarah persis bahasanya untuk dibahasakan bahasa pemrograman ya. Pseudocode itu artinya separuh, artinya hampir sama dengan bahasa pemrograman. Tapi boleh ditulis bahasa Indonesia, ya boleh, nggak apa-apa. Kalau kalian mengerti bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tetapi biasanya ditulis dengan bahasa Inggris supaya gampang menyesuaikan nanti membuat bahasa pemrograman. Karena bahasa pemrograman nanti pakai ini nah. Jadi mengarah ke sini ya. Bahasa pemrograman seperti apa sih Pak? Ini contohnya di sini sudah jadi ya. Jadinya seperti ini. Tetapi bahasa algoritma dan pseudocode itu ditransfer di sini dengan bahasa
hampir ya, hampir ini bukan bahasa pemrograman anak, tetapi hampir mengarah ke bahasa pemrograman. Bebas bahasanya boleh, asal jelas gamblang artinya ini algoritmanya. Cetak nilai A bila lebih besar dari 10. Dibahasakan sedukutnya jika lebih besar 10, then print A. Then ini maka ya. Then itu maka bahasa Indonesia. Print itu cetak. Bahasa Inggrisnya cetak. A, variabel A ya. Ini kemarin kita bahas variabel A. Mengerti sampai sini? Jelas? Mengertikah? Halo, coba direspon. Mengertikah? Halo anak-anak. Mengerti, Pak. Enggak respon ini. Mengerti, Pak. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Ya direspon supaya Bapak lanjut atau kecepatan. Ya, bilang saja, Pak kecepatan Pak. Coba diulang lagi Pak dari sini. Nah ya, biar enak. Nanti biar jelas nanti membuat bahasa pemrogramannya. Contoh ketiga. Dari dua buah bilangan A berarti kita pikirannya adalah variabel ya, anak-anak. Variabel A atau tempat atau wadah, kemarin artinya ya. Bilangan A dan B. Ya. Cari bilangan yang terbesar. Nah, ya. Dari dua bilangan A dan B, carilah bilangan yang terbesar. Itu bahasa algoritmanya. Bahasa artinya yang bisa dimengerti oleh kita bahasa ini ya. Bahasa sedukutnya seperti ini ya. Jika A lebih besar then print. Jika tidak else itu yang lain print B ya. Jadi membandingkan nilai A dan B seperti ini contohnya. Jika A lebih besar maka cetaklah A. Tapi kalau enggak, ini else, cetaklah B. Mengerti kan sampai bahasa Inggrisnya ini? Jika A lebih besar, maka cetak A. Jika tidak, else ini adalah jika tidak ya, yang lain atau artinya A yang lain. Berarti kalau enggak lebih besar berarti lebih ke kecil perolehannya. Mengerti ya? Jika lebih besar maka cetak A. Jika tidak atau yang lain cetaklah B. Perhatikan pemikiran kita A dan B ini adalah nama tempat atau wadah atau disebut dengan variabel. Jika A lebih besar cetaklah A. Kalau enggak cetaklah B. Mengerti sampai sini? Halo? Mengertikah bahasa pemindahannya dari algoritma menjadi pseudocode? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi bahasa di Indonesia kan boleh, Pak? Boleh. Tetapi algoritmanya harus ini. Simple. Penulisannya adalah simple, perhatikan. Bapak ulangi yang atas. Algoritma bahasanya adalah nilai A ditambah, ini ditambah ya, bukan si tambah, dengan A, 5. Pseudocode-nya menulis A panah, artinya A itu hasilnya adalah A ditambah 5. Atau boleh kalian tulis A sama dengan A ditambah 5. Boleh. Artinya A itu ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, terus. Artinya seperti itu. Jelas seperti ini? Boleh di-Indonesiakan, boleh wes pokoknya. Tetapi tidak boleh sama dengan bahasa ini, ya. Algoritma dan pseudocode berbeda. Kalau ini hampir mengarah ke pemrograman, tetapi ini adalah berarti dari bahasa itu. Bahasa algoritmanya yang kita gamblang seperti ini.
cetak nilai A bila lebih besar dari 10. Jika lebih besar 10, then cetak A. Ya. If bahasa Inggrisnya ya. Bila itu bahasa Inggrisnya if. Jika lebih besar dari 10. If lebih besar 10, maka then itu bahasa Indonesia. Then cetak A. Ya, ini bahasa pemrogramannya menggunakan pseudocode. Sampai sini ngerti? Mengerti ya? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke, lanjut dengan penulisannya bahasa pemrograman ya. Nah, ini pseudocode-nya ya. Bapak kasih contoh membuat kemarin notasi algoritma adalah judul, deklarasi, deskripsi atau algoritma ya. 3 syarat ini harus ditentukan. Ini namanya notasi algoritma, terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah judul programnya, kemudian deklarasinya. Deklarasi itu bentuk-bentuk variabel yang harus kita adakan di algoritma, kemudian deskripsi atau algoritmanya atau pseudocode-nya di sini ya. Dan ini adalah contoh dari pseudocode-nya. Nulisnya harus seperti ini ya. Mengerti? Jadi menulis pseudocode ini seperti ini. Pertama, judulnya tulis program menghitung luas segitiga. Nah, kemudian bagian kedua deklarasi itu adalah memproklamasikan variabel, ditulis variabel var. Variabel di dalam segitiga adalah luasnya, alasnya, tingginya. Jenis variabel ini tiga-tiganya adalah integer. Integer apa kemarin? Ayo. Jenisnya ya, jenis variabel luas, alas, tinggi itu adalah integer. Ya, titik 2 integer. Artinya variabel 3 variabel ini adalah integer. Deklarasi untuk luas segitiga. Mengerti sampai sini? Ini contoh pseudocode-nya. Jelas anak-anak? Sudah ya? Berikutnya setelah deklarasi baru algoritmanya ini. Ditulis mode pseudocode. Nah, contohnya ini. Alas sama dengan 5. Artinya seperti itu anak-anak ya. Tinggi sama dengan 10. Ya. Panah ini artinya sama dengan, boleh ditulis seperti itu ya. Luas, ini baru rumus dari luas segitiga. Sama dengan, nah boleh ditulis seperti itu, dalam kurung alas kali tinggi, baru dibagi 2. Bawahnya, right atau print, luas. Ya. Print A atau print luas, boleh. Atau ditulis seperti ini, di contohnya Bapak, right dalam kurung luas. Boleh. Boleh ditulis ini, print A, print luas. Nah, seperti itu. Sampai sini mengerti kah? Halo? Halo anak-anak? Mengerti kah untuk menulis pseudocode-nya? Ngerti, Pak. Halo, Ngerti, Pak. mengerti ya? Jadi kalian harus tahu program hitung luas segitiga itu rumusnya apa, kemudian bahan yang harus ditentukan nilainya itu apa, jenisnya apa. Kan harus tahu variabel-variabelnya. Harus ada luasnya penampung hasil luas yang dicari kan luas. Harus cari tempat luasnya dulu juga. Alasnya harus diketahui, tingginya juga harus diketahui. Ini untuk deklarasinya. Ini penting deklarasinya ini. Urut-urutannya. Sampai sini ngerti ya? Baru diolah di sini algoritmanya. Alas adalah 5, sama dengan 5, boleh. Tinggi adalah 10 atau sama dengan 10. Baru dihitung dengan mencari rumus luas segitiga.
Rumusnya adalah luas sama dengan dalam kurung alas kali tinggi dibagi 2. Mengerti sampai sini? Baru terakhir dicetak. Print luas. Nah, bisa? Mengerti ya? Mengertikah? Mengertikah? Ya, Pak. Ngerti. Mengerti, Pak. Oke. Mengerti, Pak. Boleh lanjut. Ini nanti kita pelajari ya. Wah, ini berarti lambat ini nanti kita. Nah, ini nanti dibaca-baca bahasa pemrograman untuk flowchart. Lanjut. Bapak kasih contoh penulisan dua-duanya. Nah, mana ini contoh? Bapak stop dulu ini. Bapak share pakai Word. Mana Word. Nah, ini. Contoh saja. Kelihatankah? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Mengirim surat algoritmanya, ya, bahasa algoritmanya yang bahasa dimengerti oleh kita, ya. Harus seperti ini bahasanya, ya. Ketik atau tulis surat, ya, diketik komputer atau ditulis tangan, ya. Siapkan sampul surat atau amplop. Bikin sampul atau beli amplop. Nah, ya. Masukkan surat ke dalam amplop. Nah, lem amplop dengan surat baik. Dengan baik ya. Tulis alamat pengirim surat. Jika tidak ingat, lebih dulu diambil buku alamat dan cari alamat yang dituju lalu ditulis alamat di amplop surat. Kemudian beli dan tempelkan perangko pada amplop. Pergi ke kantor pos atau bawa surat diserahkan ke pegawai pos. Ini cerita algoritmanya. Pemrogramannya apa? Pseudocode-nya apa? Kira-kira. Perhatikan yang ditulis dulu adalah judulnya. Nah, pseudocode adanya pemrograman. Perhatikan, tulis ini harusnya seperti ini. Pemrograman apa? Pengirim surat. Berikutnya. Ini judul, deskripsi, deklarasinya. Apa yang harus ditentukan? Harus kita membuat surat itu sebelum yang kita buat surat itu apa kira-kira yang harus kita siapkan? Apa biasanya? Ayo. Yang harus kita siapkan apa? Halo. Loh. Gak pernah nulis surat ya? Gak pernah nulis surat anak-anak? Aduh, kertas. Apalagi? Apa anak? Alat tulis. Ya, alat tulis boleh. Terus? Apalagi? Duh, saya tidak tahu rek. Gak benar. Lancar nulisnya. Apa? Variabelnya apa? Variabel yang harus ditentukan. Var. Variabel. Apa? Kertas. Terus. Amplop. Terus. Perangko. Apa ini?
Wes, nggak ada. Kalau ditentukan seperti ini, misal ini ya, integer, bukan integer ini harusnya karakter, ya, char, karakter, char. Berikutnya deklarasi ini. Sekarang algoritmanya, Bapak kasih warna oranye. Apa algoritmanya? Sesuai dengan algoritmanya. Nah, algoritmanya yang ini. Ketik, tulis surat. Apa? Menulis surat. Terus halo? Apa anak kira-kira? Loh, masa nggak tahu cara menulis surat? Nggak tahu Pak, langsung SMS. Yuk kita belajar jadul dulu sebelum ada HP. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan ini loh Pak, anak-anak, algoritma yang menulis surat ini. Kalau sudah menulis surat, terus apa? Loh, masa nggak bisa baca, Re? Apa ini? Dimasukkan ke amplop, Pak. Dimasukkan ke amplop, Pak. Ya. Memasukkan ke amplop. Kalau memasukkan amplop gimana caranya? Pseudocode-nya sama dengan atau di panah. Amplop. Kasih panah begini anak-anak. Nah, surat. Nah, itu loh. Atau sama dengan amplop sama dengan surat. Dimasukkan artinya. Boleh bebas anak-anak, ini bahasanya, bahasa kalian. Nggak ada bahasa baku untuk menulis bahasa pemrograman pseudocode, ini nggak ada. Bebas anak-anak, bahasamu sendiri gimana? Ringkas ya. Amplop ini artinya sudah masuk di surat maksudnya ya. Dilem, ya artinya sudahlah, dilem sudah. Terus ini ya, perhatikan, tulis alamat pengirim surat. Jika tidak ingat, berarti kan ada tulisan jika tidak ingat. Ya. Tulis alamat surat. Jika tidak ingat, lebih dulu ambil buku alamat dan cari alamatnya dituju, lalu tulis di dalam amplop. Amplop, perhatikan. Ingat alamat. Jika, nah, perhatikan ya. Jika, ya. Lupa, karena tidak bisa atau begini, nggak boleh. Jika lupa, nah ya. If, nah Bapak. Bahasa Inggrisnya apa? Lupa. Jika lupa, alamat. Apa? Then, apa ini? Diminta harus ambil buku alamat. Buku alamat. Nah, ya. Alamat tujuan nih lengkap. Ya. Apalagi setelah ini? Beli dan tempelkan perangko. Nah, gimana bahasanya kira-kira? Ayo, bahasamu sendiri. Beli perangko. Ya, berarti amplopnya ditempel perangko. Nah, gitu ya. Boleh wes. Amplop. Boleh. Amplop. Amplop. Mana? Kebetulan. Amplop. Perangko. Bukan prengko ya. Perangko. Boleh tulis ini ya. Terus kalau sudah kirim atau print atau kirim atau print ya, boleh wes bahasamu. Kirim.
ke kantor pos. Nah, ini aja Nana, jelas, dimengerti. Ada pertanyaan? Sudukut ada 3 bagian yang Bapak kasih warna-warna ini. Pertama adalah surat pengirim, program mengirim surat. Ini adalah judulnya. Warna hijau adalah deklarasinya, ya. Variabel, kertas, amplop, perangko. Ya. Misal ini ya, ini Bapak kasih misal. Adalah karakter, contohnya seperti itu ya. Boleh bebas Pak? Boleh, terserah. Kemudian baru algoritmanya menulis surat, amplop ditulis dikasih surat, kemudian jika lupa alamat maka tulis alamat tujuan, buka. Oh ini buka buku alamat tujuan. Kalau sudah amplop dikasih perangko, ya. Kemudian kirim ke kantor pos, selesai. Mengertikah ini, anak-anak? Ngerti, Pak. Halo? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ya, mengerti ya. Kemudian bahasa flowchartnya ya apa sesuai dengan ini bahasa flowchartnya seperti ini. Ya, mengirim surat. Mulai. Tapi kalian harus tahu ini artinya apa. Sudah Bapak kasih di GC ya. Ini artinya apa? Sesuai dengan logikanya ini, algoritmanya. Ya. Flowchart harus diawali dengan terminal. Ini artinya terminal. Mulai, ini adalah mulai membuat program. Ya. Yang pertama adalah tulis surat. Ya. Ini proses menulis surat. Kemudian proses ambil amplop surat. Proses lagi. Ini arah panah ini arah algoritma ya. Kemudian memasukkan surat ke dalam amplop, ya, lem amplop. Sudah. Kemudian ada pertanyaan jika tadi. Ingat alamat? Tidak, maka cari alamat. Ya. Balik ke sini kalau sudah. Kalau tidak ingat berarti ke sana. Kalau ingat berarti langsung tulis nama alamat di amplop. Kalau sudah, tempel perangko. Ini proses ya, menempel perangko. Kalau sudah, mengirim melalui kantor pos atau kirim ke kantor pos, ditutup dengan terminal, selesai. Berarti program mengirim surat sudah selesai. Sampai ini. Mengertikah anak-anak? Mengerti, Pak. Mengerti. Mengerti, Pak. Ada pertanyaan? Ya. Ini kalau kotak, ini artinya proses ya. Kalian boleh takutnya enggak. Oh ya sudah ya. Ini Bapak share lagi arti-artinya flowchart. Kalian bisa mengartikan ini ya, terminal dan proses. Mana kotak ini? Proses, simbol proses. Simbol menunjukkan pengelolaannya dilakukan oleh komputer atau kita ya. Bisa dimengertikah anak-anak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ya, ini panah-panahnya ini artinya flow direction simbol atau arah tujuan dari aliran itu flowchart ya. Terminal simbol ini awal dan akhir diberikan ini simbol memulai. Nah, namanya juga terminal ya, terminator, terminal. Ya, ini nanti Bapak kasih contoh mengartikan flowchart. Karena ini yang harus disering dihafalkan oleh seorang programmer. Beberapa gambar ini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 contoh saja. 16 arti simbol yang harus dihafalkan oleh seorang programmer. Kalian bisa boleh
Ya, boleh menghafalkan kalau kalian ingin belajar pemrograman. Harus bahasa ini. Sudah mendarah daging kalau programmer anak-anak. Oke, ada pertanyaan tentang contoh tugas tadi, tentang membuat sedukut dan flowchart. Ada pertanyaan anak-anak? Ada. Tugasnya, ya, tugasmu, kalau tidak ada pertanyaan, tugas 1, sama kayak tadi membuat surat, ya. Ini contoh saja. Kira-kira sedukutnya kamu membuat seperti apa dan flowchartnya seperti apa. Bisa dimengerti untuk bahasa ini? Tugasnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kamu bilang enggak bahasanya? Ada yang kurang jelas kah bahasanya ini? Ingat syarat sedukut, pembuatan sedukut adalah judul, deklarasi, algoritma. Ada 3. Kemudian buat flowchartnya kayak tadi. Ada pertanyaan anak-anak? Adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jelas? Jelas? Kalau enggak ya selamat mengerjakan. Ditulis di bawahnya ya. Ditulis di bawahnya sini ya. Nulis sedukutnya bagaimana dan flowchartnya bagaimana. Mengertikah? Mengerti, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh sekarang ditulis di chat nama dan nomor absen ya. Nanti sekretaris kalau sudah selesai teman-temannya coba di screenshot kirim ke Bapak semua. Oke, mengertikah? Silakan ditulis di chat nama dan nomor urut cepetan. Baru boleh meninggalkan kelas. Di GC sudah diisi kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Makasih, Pak. Sekretaris terakhir. Bapak yang screenshot suara atau saya, Pak? Ya, sekretarisnya siapa? Dua, Pak, sekretarisnya. Terserah. Ya boleh Zuar, boleh jadi terserah. Ya kalau sudah semua temannya di screenshot kirim ke Bapak ya. Jangan satu-satu, di blok semua berapa gitu. Secukupnya kirim ke Bapak. Kirim semua harus kekirim ya ke Bapak ya. Kalau di screenshot 3 kali ya 3 kali boleh. Kalau 2 kali Pak boleh. 1 kali Pak bisa. Ya kalau cukup. Kalau ada pertanyaan, Bapak tunggu di grup. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Tri. Bye-bye. Terima kasih, Pak Tri. Ketua nggak boleh carry tak? Terima kasih, Pak Tri. Dan berkati. Terima kasih, Pak Tri. Dan berkati. Ya.